Ya, saudara, kami lanjutkan. Nah, saya sedikit saja. Koreksi saya, kadang-kadang saya juga tidak membaca secara rinci apa yang kemudian diturunkan sebagai keputusan pemerintah mengenai PSBB dengan karantina wilayah. Ya. Jadi kalau karantina wilayah kita dengar sampai bukan saja warga negara, sampai ke ternak pun harus segera dijamin begitu. Dan kalau PSBB ini sebetulnya ada juga, tapi kata-katanya adalah hak dan kewajiban. Begitu. Bukan, jadi gini Mas Bay, jadi saya juga bukan ahli undang-undang ya, tapi di dalam struktur undang-undang kita itu PSBB itu ada di Undang-Undang Nomor 6, artinya itu termasuk karantina kesehatan. Jadi jenis salah satu jenis karantina kesehatan. Untuk mengatasi masalah darurat kesehatan. Betul. Nah, dari jenis-jenis itu tentu kan apa yang tergantung ke tingkat kedaruratannya dengan penetapan itu kan. Masing-masing ada kewajiban pemerintah, ada spesifiknya. Jadi kalau karantina wilayah itu harus apa, PSBB harus apa itu ada. Tetapi secara overall di dalam undang-undang itu, di dalam pasal 8 kalau nggak salah, itu ada hak dan kewajiban masyarakat. Nah, berarti kalau hak masyarakat itu kan disantumkan di situ yang tadi saya sebutkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai dengan juga kebutuhan sehari-hari. Itu artinya pasal itu mengikat keseluruhan jenis karantina apapun yang ditetapkan di Undang-Undang Karantina Kesehatan. Termasuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB betul, ini. Betul. Logika saja secara orang awam seperti kami ini, seperti saya juga, seperti masyarakat umum. Kalau orang disuruh diam di rumah, tidak bekerja, bekerja harian dan segala macam, pekerja yang menerima gaji bulanan saja dalam 3 bulan ke depan, bisa saja ada pengurangan, bisa saja ada perumahan sementara dan lain-lain. Inilah yang harus dijamin itu yang oleh harus negara. segera. Jadi yang paling utama sekarang, kalau pemerintah sudah menetapkan untuk kedaruratan ini dan instrumennya jelas, jaga jarak, diam diri di rumah, nah itu saja yang harus difokuskan. Jadi mereka bagaimanapun tidak hanya, jangan sampai dengan paksaan ya, orang harus dipaksa, dipentung itu kan nggak mungkin, tapi dengan kesukarelaan, semua masyarakat berdiam diri di rumah tapi secara serentak gitu, dan mereka terjamin hak-haknya, terutama sehingga kebutuhan mereka mau dasarnya. Mengikuti aturan ini dengan baik, itu yang paling utama. Mencegah cepatnya penyebaran virus corona. Oke, sekarang kalau pemerintah sudah mengatakan, Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan dana sudah diambil dari ini, dana abadi, pendidikan dan lain-lain dan segala macam, berarti uangnya ada. Betul dong, logikanya. Dan ini berarti dalam kurun waktu beberapa hari sesegera depan mungkin. Bisa segera mungkin, mestinya segera harus dieksekusi. Nah itu yang kita mulai ada harapan bahwa penanganan penyebaran COVID ini benar-benar optimal. Nah sekarang saya pindah ke sedikit bagaimana kemudian kalau ini dananya sudah ada. Siapa yang kemudian nanti melaksanakan? Dalam bayangan saya Kementerian Sosial akan banyak beban yang cukup berat. Karena banyak program dari Kementerian Sosial yang selama ini sudah jalan, itu kemudian ada penambahan-penambahan saja. Jadi skemanya kan sebenarnya skemanya sudah ada, cuman ini kan mengalami perluasan dan inovasi. Jadi kalau skema dari Kementerian Sosial selama ini misalnya apa? Misalnya kayak kartu sembako itu kan per bulan. Program Keluarga Harapan. 1 bulan sekali Mas Bay. Nah ini mestinya bagaimana benar-benar, karena kan kalau menurut kesehatan kan inkubasinya itu paling enggak itu sekitar 14 hari. Nah kebutuhan 14 hari itu dulu yang betul-betul langsung dioptimalkan. Nah itu yang kita harapkan nanti. Jadi ada perubahan sedikit skema-skema sehingga kemudian ini bisa segera diturunkan, menjamin hak warga supaya mereka mau tetap di sana. Karena kalau hanya sembako itu kan dari 150 di-upgrade menjadi 200, tapi kan itu per bulan. Nah sementara kebutuhan ini adalah, ini kan bukan tunjangan, bukan bantuan, tetapi kepastian kebutuhan mereka selama masa karantina. Nah itu perbedaannya di situ. Jadi skema-skema yang ada itu pun harus memang dimodifikasi. Mbak, ini sedikit. Harian Kompas hari ini juga menurunkan kelola bantuan agar tepat sasaran. Jangan sampai kemudian ada penerima ganda. Betul. Jangan sampai kemudian juga jangan sampai ini jadi saling tumpang tindih penyalurannya. Dalam bayangan saya, Kementerian Sosial atau gugus tugas nanti yang menyampaikannya atau bagaimana? Jadi kan gini, ini kan ada yang namanya level operasional. Artinya operasional itu yang mengeksekusi di lapangan, ada yang mengkoordinasikan. Karena penanganan COVID ini sudah ditugaskan, sudah dibentuk gugus tugas, nah itu yang mengkoordinasikan. Nah siapa eksekusinya? Blueprint-nya ada di gugus tugas, eksekusinya Kementerian Sosial, pemerintah daerah bisa. hal-hal semacam itu. Betul. Termasuk nanti kan kemarin itu yang selalu jadi
bukan perdebatan, tapi semacam saling melempar tanggung jawab itu karena data dari untuk perluasan ini kan selalu dibilang tidak ada. Ya. Nah, padahal data itu kan tergantung pemerintah menetapkan kriteria. Misalnya kriteria yang mendapat perluasan itu siapa. Ya. Nah, siapanya itu kan langsung bisa dikoordinasikan sampai ke level RT RW. Misalnya di RT RW-nya Mas Bayu gitu, Ya. siapa yang memenuhi kriteria yang disebut orang yang rentan miskin sudah ada datanya, Ya. tetapi orang yang misalnya dia penerima upah harian, pasti RT RW masih tahu Ya. gitu kan. Kalaupun belum tahu, bisa cepat segera didata. Bisa juga didata dari bekerja sama dengan berbagai macam asosiasi yang ada. Misalnya pedagang pasar, pedagang kaki lima, atau yang si sektor-sektor yang mempekerjakan mereka buruh bangunan kan ada juga datanya gitu Ya. kan. Nah, sehingga sekali lagi ini kita jangan terus-menerus berdiskusi, berpolemik gitu. Ya. Yang penting adalah bagaimana segera Kepres dan juga PP yang sudah dijadikan payung hukum ini untuk memandu eksekusi program-program real di Ya. lapangan. Ya, saya terbayang skemanya sudah ada, program-programnya selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Sosial. Kalau ya dananya sudah ada, segera turunkan. Betul. Karena ini akan menekan pergerakan orang untuk menekan penyebaran virus corona. Dan itu kuncinya. Ya, Mbak Ini terima kasih bersama Sama-sama, Indef sudah Mas memberikan analisa dan mudah-mudahan ini mendorong pemerintah untuk segera bekerja cepat. Terima kasih, kita ketemu lagi.